الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan waktu luang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita kembali mengkaji dan belajar tentang sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dari Nabi kita yang tercinta, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kesempatan yang mulia kita gunakan waktu ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Karena setiap orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang disebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak pernah dikatakan berzikir kepada Allah meskipun mereka memperbanyak ucapan subhanallah, meskipun mereka banyak membaca la ilaha illallah, ataupun meskipun mereka banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, "Faman ata'a Allah faqad zakarahu." Barang siapa yang berzikir, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan singgawi taat pasti berzikir. Kemudian beliau mengatakan, "Waman lam yuti'hu falaysa bidzakir." Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah tidak pernah dikatakan berzikir. Wa in aktsara tasbih wa tilawat al-Qur'an, meskipun luwih tasbihna, luwih ucapan subhanallahna, meskipun dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim, luwih amal-amalan merbasan temangkin, luwih amal-amalan, akan tetapi dosa masih banyak dilakukan, maka dia tidak dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang rajin melakukan ketaatan, salat wajib, salat sunnah, mengaji dan yang lainnya, maka orang-orang seperti ini dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, salah seorang tabi'in yang mulia. Baik. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yawmiyah. Kita sampai kepada sunnah tentang bangun dari tidur. Sampai sunnah yang keberapa para jamaah? Yang ke-6. Membasuh kedua tangan sebelum apa? Ketika bangun tidur. Kemudian sunnah yang keberapa? Yang ke-7. Sunnah yang ke-7. Al-istinsyaqu wal istinsaru bil ma'i salasan.
Di antara perkara yang dianjurkan ketika seseorang bangun dari tidurnya adalah istinsyaq. Apa arti istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Wal istinsar, dan mengeluarkannya salasan, sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir 3 marrat." Jikalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia istinsar 3 kali. Artinya orang yang istinsar harus istinsyak dulu. Orang yang istinsar, apa yang istinsar? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Itu dikatakan istinsar. Orang tidak mungkin istinsar kalau tidak apa? Istinsyak. Kata Nabi SAW, jikalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia apa? Beristinsar sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena setan menginap di dalam lubang hidungnya. Setan itu ya ninduk di dalam lubang hidung teh. Berarti ya ninduk, bilang kolom dan ninduk ini para jemaah. Ya. Tiap malam setan itu tidur di mana? Di lubang hidung kita. Ayo ibu, lah itu bapak ya ini tenangan aja dulu, burung kita ngaji non. Baik. Wa fi riwayatil Bukhari, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir 3. Jikalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali. Jadi ini hikmah ikhwatal iman. Kenapa disyariatkannya istinsyak dan istinsar ketika seseorang itu bangun dari tidurnya? Kenapa? Ini dia hikmahnya. Karena syaitan itu menginap dalam hidung kita, membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu salah satu godaan syaitan kepada diri manusia ini. Bagaimana? Beliau menggoda kita dalam perkara-perkara ketaatan. Maka supaya untuk menghilangkan godaan syaitan dan membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah, ketika bangun dari tidur ini disunnahkan kita beristinsyak dan beristinsar sebanyak 3 kali. Baik. Erin, kita dah jelas istinsyak? Jelas apa ente? Hah? Entah bisa umah. Pas wudu ini orang istinsyak, ambil air, tuangkan air, kemudian sedot, kemudian, itu namanya istinsyak dan istinsar. Taib. Gasiril deh. Taib. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmul istinsari 3 ba'da al-istiqadhi min naumil lail. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinsyak dan istinsar ketika bangun dari tidur malam. Ketika bangun dari tidur malam. Tapi kalau tidur siang tidak disyariatkan. Yang dikhususkan di sini kenapa? Tidur malam, karena Nabi SAW mengatakan fa inna syaitan yabit. Kata yabit itu tidak digunakan kecuali untuk tidur malam. Jelas para jamaah? Taib. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, qalu bil istihbab. Mereka mengatakan hukumnya sunnah. Lil illatil waridati fil hadis. Karena sebab yang memerintahkan untuk istinsyak ini mana dia? Karena setan menginap di dalam lubang hidungnya. Lihat kata mereka, ini illahnya, ini sebabnya. Qalu inna bayat syaitan huna la tuhditsu najasatan
hatta yahtajul insanu bi izalatiha ala wajhil ilzam. Sesungguhnya menginapnya setan di dalam lubang hidung itu tidak meninggalkan najis, yang mana manusia butuh untuk membersihkannya dalam bentuk pengewajiban. Maksudnya begini para jamaah, alasannya dengan ulama sing sunnah niki apa angkatnya, karena sebabnya setan menginap di mana? Di lubang hidung kita, tapi setan tidak meninggalkan najis. Nah, sedangkan kalau setan itu meninggalkan najis, maka sekarang harus dia apa? Wajib dicuci. Tapi di sini setan tidak meninggalkan, dia hanya sebatas apa? Menginap. Jelas pada jamaah? Baik. Pendapat yang kedua, al-istinsar wal istinsyaq wajib. Hukumnya wajib. Ini pendapat para ulama yang lain. Li'anna al-asla fil amri al-wujub. Karena hukum asal perintah itu adalah wajib. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Sampai ada dalil yang mengatakan dia tidak wajib. Dalil lain tentunya. Sedangkan hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum min manamihi, lamun ara idaurah lengan tindo, falyastansir salasan. Perintah, hendaklah dia beristinsar tiga kali. Hukum asal perintah itu adalah apa? Wajib. Sekarang dalil gak ada yang mengatakan dia sunnah, karena dalil-dalil ini berbicara tentang perintah, dan hukum asal perintah adalah diwajibkan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, kita mengatakan sunnah, kita ambil pendapat yang mengatakan sunnah. Kita mengatakan wajib, kita ambil mengatakan pendapat yang wajib. Tapi kita lihat dalil-dalil yang kuat, maka kita dengan mengumpulkan hadis-hadis yang lain, di sini yang dimaksudkan adalah yang wajib seorang bangun itu dari tidurnya adalah berwudu. Nah, karena lafaz yang lain mengatakan riwayat Imam Bukhari, idza staiqadha ahadukum min naumihi fatawaddaa. Hendaklah dia berwudu. Taib. Faidah. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Setan menginap di dalam hidungnya. Ada dua tafsiran para ulama. Setan menginap dalam hidungnya. Ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, inna bayata syaitan laisa haqiqah. Menginapnya setan bukan hakikat di sini. Ini tafsiran si pertama. Wa innamal muradu bihi ma yakunu fil anfi min adza yuwafiqus syaitan. Maksudnya di sini kata para ulama, bukan setan yang hinap di dalam lubang hidung kita, akan tetapi dia meninggalkan gangguan di dalam hidung kita yang menyebabkan orang itu terlelap dalam tidurnya. Jadi ada gangguan yang diletakkan oleh apa? Syaitan di dalam hidung kita. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, ala zahirihi, benar setan itu nginap di dalam lubang hidung kita. Si pertama, onde nang nginap setan ini kumbe nang umbe kang guna nginap Jawa. Tapi maksudnya di situ setan meninggalkan apa? Gangguan dalam hidung kita. Pendapat yang kedua mengatakan setan itu betul menginap. Kenapa? Li'annal anfa min manafidil jismi allati yutawassalu ilal qalbi minha. Karena lubang hidung ini adalah salah satu pintu dan celah yang ada dalam badan yang masuk ke dalam bagian dalam tubuh kita. Mulut, hidung dan apa? Telinga. Wal manafidu kulluha laha ghalqun. Semua memiliki pintu yang bisa tertutup kecuali hidung. Mulut dia salah satu celah masuk ke dalam bagian tubuh kita para jamaah. Tapi dia bisa ditutup apa enggak? Bisa ditutup. Dan telinga ada penutupnya apa enggak? Ada gendang telinga. Kecuali apa? Kecuali hidung, maka dia langsung masuk ke dalam bagian tubuh kita. Ini penjelasan para ulama.
fayadkhulu minha syaitan, maka darinya lah masuk syaitan. Makanya Nabi SAW berbicara tentang hadis yang lain tentang ada orang yang telat bangun dari subuh sampai tiuk jelono. Apa kata Nabi SAW? Zaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi. Ino dengan si tepenen kedua telinga na isi setan. Berarti ini betul para jamaah. Ini hakikat. Bukan seperti tafsiran yang pertama. Berarti syaitan itu benar-benar menginap di mana? Dalam hidung kita. Caranya wallahu a'lam. Allah Maha tahu caranya, kita tidak tahu. Karena ini perkara gaib. Wah, sekarang kita setan induk dalam hidung ini dulu. Hah? Kita dah na. Beraju wah kita nanti induk dalam hidung kita ini. Itu wah kita. Tidak pernah kita rasakan ikhwatal iman. Tapi sekarang Nabi yang berbicara. Nabi yang memberitakan kepada kita, kita harus membenarkan 100%. Dan orang yang suka telat bangun sholat subuh, berarti kumbene ini zaka rajulun, kata Nabi, balas syaitanu fi udhunaihi. No ya tepenen isi setan ada dua telinga nah. Bekas si merasa girang telat, berarti apa bilang jelo sabol si penek setan ini. Hah? Kita dah heavy. Nah, bilang jelas sabol penennya dua telinga tampo ini kiri kanan. Kah, bayangkan kiri kanan, subhanallah. Taib ikhwatal iman. Begitu juga mulut, kata Nabi SAW. Ketika kita menguap, jangan kita buka lebar-lebar mulut ini. Sunnahkan untuk kita tutup mulut kita. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Ini adab kita menguap. Adab wam. Pada bahasa Anda ke? Wam. Tapi bahasanya orang-orang timur, orang bebidah sana tatak katanya. Ya. Kalau ada di antara kalian yang menguap, kata Nabi SAW, hendaklah dia memegang mulutnya dengan tangannya. Nanti todok. Itu jenis wah. Lagi dia sholat nanti. Saya bisa dakap, buka atau doa lebar-lebar para jemaah ini. Lah ini bukan adab ini. Bukan adab. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan itu masuk ke dalam mulut kita. Kan? Berarti lamun tawam buka todok ta berkesempatan beli setan utama nyemplus tiba itu ini. Maka di sini tiga faedah yang kita ambil. Yang pertama para jamaah, setan menginap dalam lubang hidung kita. Yang kedua, orang yang telat bangun salat subuh dikencingi oleh setan. Kemudian yang ketiga, setan itu bisa masuk melalui mulut kita, dan kita ketika menguap disunahkan untuk memegang mulut kita. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian kita berpindah pembahasan selanjutnya. Sunanul wudu. Judul baru. Sunnah-sunnah ketika berwudu. Nah, ini salah satu sekarang pembahasan kita. As-siwak. Yang pertama sunnah-sunnah berwudu adalah apa? As-siwak. Bersiwak. Wadzalika qabla bad'il wudu atau qabla al-madmadati, wa hadha huwa al-mawdi' ats-tsani yusannu fihi as-siwak. Yang pertama apa tadi disunahkan siwak? Ketika bangun tidur. Ini sunnah yang kedua, seorang dianjurkan untuk bersiwak, yaitu sebelum berwudu. Maka orang-orang yang berwudu dianjurkan mereka untuk bersiwak. Ini murah ikhwatal iman, cuma 10.000 15.000 untuk mendapatkan pahala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ketimbang sunnah siwak si tetutung itu jangan apa. Ini lebih bagus pahala beli mau ini jangan. Pahala beli. Nanti kita akan baca hadis tentang bagaimana Nabi SAW cinta kepada siwak, cintaan yang luar biasa.
Subhanallah, semenjak tiang di Indonesia niki para jamaah, tiang jarang bersiwak. Tapi ketika di Saudi, subhanallah, karena siwak itu mudah didapatkan dan segar-segar. Nah, tagih pertama Jumati bilang jauh ganti siwak para jamaah. Iya, karena murah, 1 real dapat, 2 real dapat 2, 1 real sebiji. Di pintu-pintu Masjid Nabawi siapa lalu umrah. Di sana banyak pedagang siwak itu duduk, tinggal kita kasih 2 real dapat 1 siwak. Subhanallah. Dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan ini salah satu sunnah yang hampir punah di zaman ini, kecuali di negeri Saudi Arabia. Saudi Arabia banyak praktekannya, tapi kita di sini karena mungkin ini kelangkaan ini, tapi sekarang nggak langka ya Khotaliman. Kenapa? Banyak yang menjualnya. Tinggal kita ingin menghidupkan sunnah ini atau tidak. Makanya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Lamun dek nak khawatir na binta, wajiban ya para jamaah. Menunjukkan besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bersiwak. Makanya kita sebutkan pembahasan tentang sunnah bangun dari tidur itu, karena Nabi SAW idza qama minal lail yashusu fahu bis-siwak. Nabi SAW kalau bangun tidur yashus. Apa? Ini namanya yashus. Menggosok kiri kanan. Itu namanya yashus. Ketika bangun dari tidurnya. Sudah saya sampaikan penelitian itu para jamaah ya. Penelitian para orang Swiss itu udah apa belum? Belum. Taib. Saya membaca di sebuah situs yang berbicara tentang faedah siwak ini. Pernah para peneliti dari Swiss meneliti para jamaah. Yang diteliti orang-orang Saudi Arabia sekitar 12 orang. Dicari mana yang giginya banyak apa? Karangnya. Dilihat semua 12 orang ini kemudian dibersihkan. Dengan bahasa ilmu medisnya di scaling. Dia karena pemantri, scaling gigi, artinya membersihkan karang gigi. Setelah itu dibagi menjadi 2 kelompok, satu mensikat gigi dengan siwak dan satu mensikat gigi dengan apa? Dengan pasta gigi yang buatan pabrik itu. Subhanallah, setelah 1 tahun dibuktikan ternyata jauh lebih bersih hasil siwak daripada hasil sikat gigi. Lihat ya kotanya. Makanya pantaslah Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "As-siwaku mathaharatun lil fami wa mardatun lirabbi." Siwak ini kata Nabi SAW, sebelum adanya ilmu kedokteran, Nabi sudah berbicara tentang hasil dari siwak ini, faidah dari siwak ini, manfaat dari siwak ini, membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Coba antum lihat secara logika para jemaah, coba hanya sebatang apa? Batang pohon yang disebut sebagai syajaratul araq ini para jemaah. Dari pohon araq diambil siwak ini. Kata Nabi SAW, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam sangat cinta bersiwak. Bahkan di sampai akhir hayat beliau. Saya bacakan antum akhir hayatnya Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Aisyah qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq ala Nabi SAW wa ana musnidatuhu ila sadri. Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq masuk. Siapa Abdurrahman ibn Abi Bakr? Siapa yang tahu para jemaah? Siapa yang tahu Abdurrahman ibn Abi Bakr? Siapa tahu Abdurrahman ibn Abi Bakar? Ada yang tahu Abdurrahman ibn Abi Bakar? Apa Heli? Abdurrahman ibn Abi Bakar? Abu Aban? Iya, anaknya Abu Bakar, betul, saudaranya Aisyah. Kan jelas baca Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar ini saudaranya Aisyah. Waktu itu ketika Nabi SAW sedang sakit parah, beliau masuk berjumpa dengan Nabi SAW.
Dan aku, kata Aisyah, menyandarkan Rasul di dadaku. Artinya Nabi bersandar di dadanya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma'a Abdurrahman siwaqun ratbun yastannu bihi. Dan bersama Abdurrahman pada waktu itu siwak sambil masuk. Ini menunjukkan mereka menghidupkan sunnah Nabi. Sambil masuk dia bersiwak. Akhirnya kata liman fa'abadahu Rasulullah basarahu. Nabi ngene ndonga ngita Abdurrahman ibn Abi Bakar. Ndonga. Jadi Abdurrahman ibn Abi Bakar ndonga tiba siapa? Tiba afwan. Nabi sallallahu ndonga tiba saya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kemudian kata Aisyah, fa akhadtu siwaka fa qadimtuhu wa nafattuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku mengambil siwak itu dari tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Kenapa? Aisyah tahu Nabi ingin bersiwak. Nabi sudah tidak lemah berbicara. Nabi sudah tidak punya kuat untuk berbicara. Dia hanya memandang ke siwak itu saja. Kemudian Aisyah paham dengan isyarat itu. Diambillah siwak itu kemudian digigit. Untuk dihilangkan bekasnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian diambillah bekas yang baru. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Fastanna bihi. Kemudian beliau bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasul SAW istanna istinanan ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersiwak seindah pada waktu itu. Itulah bersiwaknya Nabi yang paling indah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha di akhir hayatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah bersiwak, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengangkat telunjuknya, jarinya ke atas langit. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, wahai Allah. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersama para nabiyin, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam bersiwak. Kita tambahkan faedah para jamaah. Sudah berapa? 2. Yang disunnahkan kita mulai dengan siwak ketika masuk ke dalam rumah. Tambah dia. Yang pertama ketika bangun tidur. Yang kedua tadi apa? Ketika akan berwudu. Yang ketiga apa? Ketika akan masuk ke dalam rumah. Takin tambah balik. Ini tempat yang ketiga disunnahkan bersiwak. Jelas para jamaah? Dalilnya tentu lebih bagus luar ini kan. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya, bi ayyi syai'in yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai jikalau beliau masuk ke dalam rumahnya? Apa jawaban Aisyah? Qalat kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Nabi sallallahu jikalau masuk ke dalam rumahnya beliau memulai dengan siwak. Ingat kata Imam Nawawi ini para jamaah apa? Minimal sekali seumur hidup terpraktekkan ajaran Nabi sindikna wajib ini. Minimal. Tidak? Sekali seumur hidup enggak. Ada kewah mempraktekkan kata balik bersiwak ini. Itu ini ngaku bujuru harap penting. Ini nawa harap. Ingat ucapan Imam Nawawi itu enggak pada beli begecah. Pada beli be. Iya. Tapi di toko sunnah pancor ada ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, disunnahkan bersiwak inda taghayyuri raihatil fam. Ketika berubahnya aroma mulut. Nah, lamun berubah mambu todok ta gecak. Bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu adalah kata para ulama sebagaimana kata Nabi tadi matharatun lil fam, membersihkan mulut. Itulah penyebabnya kenapa disyariatkan bersiwak. Baik. Kemudian ketika
Inda dukhulil masjid, ketika akan masuk ke dalam masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap masuk ke dalam masjid, dan bersiwak di antara bentuk sempurnanya perhiasan. Nah, ini wajhul istidlalnya para jamaah. Bersiwak itu termasuk apa? Min tamami az-zina, di antara bentuk kesempurnaan berhias. Belum untuk tambah masjid, mambu bekas ruko aja bani narata dah. Lagu nuai tenggawe nang ini, itu perasa doang tiba diri. Padahal itu mengganggu, kata Iman. Orang yang makan yang halal saja tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid kok. Orang yang makan bawang merah, bawang putih tak boleh, kata Nabi SAW. Fala yaqrabanna masjidana. Dedek rapat-rapat tidak masjid kami. Tak tahu masjid. Kenapa? Karena dia makan bawang merah dan bawang putih yang mengganggu orang lain. Sampai dia bersihkan secara benar, kemudian aromanya hilang, baru boleh datang ke masjid. Benar kaya sebelum natayak ngempus dulu. Mesisa pandai mambun kayak ini. Oh jelas mesisa. Gak pernah jemaah ini. Ini tidak boleh. Kemudian kapan selanjutnya? Ketika akan sholat. Dia ke pas sholat, wah takbir Allahu Akbar, betul siwak aku usul terus. Ketika akan sholat. Ketika akan apa? Sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk apa? Bersiwak di setiap akan sholat. Sudah para jamaah? Nah, kemudian kapan? Lagi hari Jumat. Nah, dikhususkan ketika akan mendatangi sholat Jumat. Ini dikhususkan lagi. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi di hari Jumat wajib bagi orang yang baligh. Mandi di hari Jumat wajib bagi orang yang baligh. Wa an yamassa tiban, kemudian dia memakai wangi-wangian. Wasiwak, dan dia bersiwak. Sudah berapa ini para jamaah? Baik. Kemudian ketika akan membaca Al-Quranul Karim, alarm mah ini. Alarm rapat waktu isya. Baik. Dalilnya ucapan Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih. "Inna afwahakum turuqun lil Qur'an." Sesungguhnya mulut kalian ini adalah jalan untuk membaca Quran. Ini ungkat Ali. Mulut kalian ini adalah jalan untuk membaca Quran. Fatayyibuha bisiwak. Maka jadikanlah mulut kalian itu baik dengan siwak. Kemudian kapan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang terakhir, indal ihtidar. Indal ihtidar, ketika orang dalam keadaan sekarat. Dia orang sekarat yang masih akan sekarang masih sakit parah. Sunnahkan untuk bersiwak sebagaimana kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Taib. Kata liman rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa tempat disyariatkannya untuk apa? Bersiwak. Taib.
Kemudian sunnah selanjutnya. Sunnah wudu yang kedua. Baik. At-tasmiyah. Membaca bismillah. Bersandarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tapi nanti kita akan bahas khilaf ulama tentang masalah ini. Baik. Nabi SAW mengatakan, la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudu. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan wajib mengucapkan bismillah ketika berwudu. Ini mazhab Imam Ahmad. Wajib. Bersandarkan hadis ini. Hadis ini mengatakan tidak ada wudu. Apa maksud tidak ada wudu? Tidak sah. Nah, apa artinya? Tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah, yang tidak mengatakan bismillah. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Baik. Sebelum tiang lanjutkan, memang sebagian para ulama mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Yahya ibn Qattan, ini para ahli hadis yang mendhaifkan hadis ini. Ingat para jamaah, memang para ulama terkadang seperti masalah fikih dalam mensahihkan hadis. Ingat, sebagian para ulama mereka mensahih dan menghasankan dan melemahkan hadis itu seperti masalah fikih. Artinya yang lain mengatakan hasan, yang lain mengatakan dhaif. Contoh kecil saja. Di antara para ulama ada yang mensahihkan hadis salat tasbih, ada yang mendhaifkannya, dan saya contoh mendhaifkannya. Tapi kalau ustaz kita, Ustaz Mizan, beliau contoh apa? Menghasankannya. Maka beliau mengatakan sunnah. Tapi saya pribadi yang belajar ilmu hadis, saya condong kepada pendapat yang mengatakan lemah. Salat tasbih itu, mana dia? Allahu Akbar, 4 rakaat salatnya. 4 rakaat. Kemudian setiap sebelum ruku baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pira kali? 15 kali. Kemudian ruku baca pira? Seperti yang tadi 10 kali. Dan kelanjutan hadisnya. Nah, sekarang Imam Al-Albani menghasankan hadis ini, dan Imam Ibnu Hajar juga menghasankannya. Jadi para ulama lain yang mendhaifkannya. Andai kata, perhatikan para jamaah, jumhur ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Malik mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan hukum bismillah ini apa? Sunnah. Mereka berdalil, perhatikan ya fatal iman, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian akan bangun menuju salat, maka cucilah wajah kalian. Basuhlah wajah kalian. Di sini Allah memerintahkan langsung membasuh wajah. Nah, dari sini tidak ada perintah untuk membaca bismillah. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Kata jumhur. Nah, kan bingung kita Pak ini. Ya ujung-ujung ini. Ya, Ustaz, bingung aku kumbe dah. Imam Ahmad kan wajib, dalilnya kuat. Maka ayat suruh ini kan langsung besok muka. Dia disuruh kita baca bismillah. Kumbe tadahna ini. Maka kita jelaskan para ulama, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka yang mengatakan tidak wajib mentafsirkan hadis. Andai kata hadis itu hasan, kata mereka, anggaplah hadis itu hasan. La wudu maksudnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna wudunya orang tersebut. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan tawadda bismillah, wudulah kamu dengan membaca
bismillah dalam bentuk perintah. Ini khilaf yang kuat sekali di antara kalangan para ulama para jamaah. Jadi sing ngono bismillah ngono sunnah sila. Sing ngono wajib sila. Berarti tidak tinggal saya debat pendapat Imam Ahmad sila. Tapi saya contoh kepada pendapatnya siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan wajib. Nah, bro, ingat ya. Agus arak suaranya kira-kira. Taib para jamaah. Jelas ya? Jelas apa anda ini? Banda kata benar enteng no sunnah masa tado sunnah dikulang gawe masa gara-gara sunnah kita tinggalkan. Taib ikhwatal iman. Wah azan deh. Belum mau masih. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya, sunnah yang selanjutnya. Ghuslul kaffaini salasan. Ghuslul kaffain salasan. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini diantara sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika berwudu. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Orang membasuh tangan sebelum apa? Berwudu. Hukumnya kata para ulama adalah apa? Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Sebagaimana kita katakan, Syekh bin Baz mengatakan hukumnya wajib. Karena hadis-hadis yang datang yang mencontohkan tata cara wudunya Nabi SAW itu rata-rata dengan membasuh kedua telapak tangan. Tapi memang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya contoh kepada pendapat yang mengatakan sunnah para jamaah. Hukumnya sunnah. Kapan dia wajib? Ada yang ingat? Ketika bangun, nah itu yang wajib. Itu yang wajib. Karena sudah kita baca dalilnya. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya sebanyak 3 kali, kata Nabi SAW. Jelas para jamaah ini? Baik. Sedangkan sebelum wudu, hukumnya adalah sunnah. Kenapa ya ikhwatal iman? Karena sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi SAW langsung kumur-kumur dan istinsyaq. Baik, dalilnya adalah hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a biwudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat. Beliau minta air untuk berwudu, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi SAW berwudu seperti tata cara wuduku ini. Kemudian yang menunjukkan dia sunnah adalah firman Allah yang kita baca tadi, surat Al-Maidah ayat berapa? Ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Perintah langsung membasuh muka. Taib, kota liman kita kira demikian sudah azan ya? Nah, sudah azan. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini minggu pertama atau minggu kedua? Hah? Minggu kedua. Tanggal pira nengke ini? Siwa, berarti minggu pertama masih. Nde? Minggu kedua. Hah? Minggu kedua, tanggal pira minggu kedua? Hah? Tanggal siwa nengkah? Minggu pertama sini. Nah, minggu pertama. Azan juga. Berarti minggu depan tanggal berapa? Tunggu. Minggu depan tanggal 16.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Tentang setan yang menghina Ustaz. Telinga yang dikencing ini maksudnya. Sementara yang tadi penjelasannya tentang membersihkan hidung untuk menghilangkan yang menginap di hidung. Sementara ada setan yang kencing di telinga itu gimana ini? Bagaimana tentang hadis yang berbicara tentang setan itu kencing kemudian dia menginap? Maka tidak ada pertentangan di antara hadis itu, ikhwatal iman. Kenapa? Ya kemungkinan dia kencing dulu baru dia masuk. Iya kan ikhwatal iman? Iya, dikencingin dulu telinga kita baru dia nginap. Tapi itu semuanya berita dari Nabi SAW. Kita harus percaya atau tidak? Nah ya sudah selesai. Tidak usah kita pikirkan kok dia kencing, kok dia nginap. Tidak usah dipikirkan. Yang penting antum imani, percaya, selesai sudah. Iya. Namun dipikirang besang susah-susah lalu otaknya mikirang ini. Jelas ini? Maksudnya kan kalau yang nginap di hidung kita istinsak. Hilang dia. Iya. Yang kencing tadi ini untuk menghilangkannya bagaimana? Tidak ada datang dari Nabi SAW. Tidak ada datang dari Nabi SAW perintah untuk khusus untuk bagi telinga. Tapi yang diperintahkan adalah hidung. Makanya terkadang syariat itu, dalil itu terkadang bertentangan dengan akal kita. Iya apa enggak? Terkadang kan? Tapi akal harus ditundukkan kepada apa? Pada dalil. Nah, coba si tepenen telinga. Sedangkan setan hanya nginep di hidung. Kan dia disuruh itu nemangai di telinga anteng kan logikanya kan ya. Iya kan? Logikanya seperti itu. Tapi itulah dalil di kota iman. Mana perintah dalil? Itulah yang kita kerjakan. Telinga itu hanya diusap di kota iman, enggak dicuci. Telinga hanya sebatas apa? Diusap, enggak dicuci. Makanya lihat, ketika orang berwudu itu sekaligus sepaket dengan apa? Mengusap kepala langsung telinga. Berbeda dengan tangan, kemudian kaki. Coba hikmahnya, kenapa khotul iman? Kenapa kok kepala ini diusap dengan telinga? Kenapa kaki harus dicuci? Kenapa tangan dicuci? Kenapa muka dicuci? Itu kan logika. Kalau kita menggunakan logika, kan dia daripada ayam ya kah? Nah, tengah duakan. Tapi itulah dia dalil. Makanya tundukkan diri kepada dalil. Jelas Pak ya? Jelas? Nah, wallahu taala alam. Nah, selain nangkan tengah tina hilang ilmu nu julu betul ketawan ini nanti yang kelem julu nah masih segar ilmu ini nah minyak senger dah saya ini ampuk kah kita dah ini taib buat peketawanan ini nah Pak Heli
Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya belum pernah mencoba menanamnya. Iya, tapi mungkin bisa dicoba lah. Tang Saudi sekat lagu sampai ini mah mati ya ruana. Iya, ini memang mungkin kondisi cuaca yang berbeda di sana dan pohonnya mungkin bisanya tumbuh di wilayah Timur Tengah ini. Nah, Allah taala alam. Yang menggunakan siwak itu apakah boleh kalau puasa sama seringnya dengan yang tidak puasa? Nah, dianjurkan juga bersiwak ketika puasa, karena itu masuk ke dalam ketika berubahnya aroma mulut, dan puasa itu adalah tempat berubahnya aroma mulut. Nah, Allah taala alam. Masalah wudu kemudian sejelah boleh di Bagus dalam WC. Pernah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu tentang masalah ini, beliau ditanya tentang hukum orang yang berwudu dalam WC, apakah boleh dia membaca bismillah? Boleh. Ini pengecualian. Kalau dia berpendapat hukumnya wajib, tapi dengan suara yang lirih. Tidak kekerak bismillah. Ya. Karena hukum asalnya dimakruhkan apa? Menyebut nama Allah di mana? Di dalam WC. Nabi saja pernah qada hajat kemudian disalami oleh seseorang, tapi beliau tidak menjawab salamnya. Nah, Allah taala alam. Jelas ini? Nah. Coba ketahuan juga. Coba ketahuan. Burung bayu. Masalah sama hukumnya dengan perempuan yang sama penjelasan tadi Bu, laki dan perempuan. Hukum asal apa yang ditetapkan bagi kaum laki-laki itu untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu untuk wanita saja. Karena Nabi SAW mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya bagaimana? Dalam hukum sama, tidak ada beda kecuali yang dikhususkan seperti hijab, seperti jilbab. Itu kan khusus bagi wanita. Ya, kalau antum nggak wajib pakai jilbab. Malahan aneh kalau antum pakai jilbab. Ya, sama kayak cincin emas itu hukumnya siapa saja boleh, tapi dikhususkan emas itu bagi siapa? Bagi wanita, laki-laki tidak boleh. Dan hukum-hukum yang lainnya. Wallahu taala alam. Taib, ada pertanyaan? Taib ikhwatal iman, ada pertanyaan. Saya ingin jawab, angkat rumah dulu. Entah tahu pertanyaannya dulu. Asal suruh angkat rumah, saya ingin jawab. Susah itu nama Heli. Coba dulu. Saya ingin jawab. Entar takut-takut bah. Namun tersalah di teman narak takdir temu hadiah ini. Saya ingin jawab, angkat rumah. Taib. Siapa nama saudaranya Aisyah yang masuk kemudian diambil siwaknya? Abdurrahman ibn Abi Bakar. Barakallah. Kan enggak maju angkat itu. Nah, foto kita juga ini. Barakallahu fiikum. Si kedua. Itu tuh. Takut-takut dang ini ya. Karing dua hadiah ini ndak no. Karing dua ini. Saya mau jawab. Masa nentara milih ini? Jadi takut salah? Yan, taib Yan. Sebutkan kapan waktu disunnahkan bersiwak. Di kanggo. Sebutlah semampu dah. Terus. masuk rumah, masjid, baca Al-Quran. Alhamdulillah ya wah kah. Siwak atau minyak senger? Siwak. Minyak senger di mana tembeli mana. Barakallahu fikum. Taib terakhir para jemaah ini hadiah yang tidak bisa dipilih. Terakhir saya mau menjawab. Saya mau menjawab. Ini loh. Ini takut doang ini. Apa kita dah? Coba. Tes Anda. Tes. Taib apa doa bangun dari tidur?
Barakallahu fiikum. No, teman-teman ini takut-takutan ini. Baik, begitu kita demikian kajian kita pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Paman.